manis di depan televisi, nonton JTV, karena hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia untuk teman-teman SMA. Wah, saya udah bayangin yang iya-iya loh. Sekarang ya cari hand sanitizer susah, masker susah, kemudian juga wah, kosmetik erat kaitannya dengan bahan kimia. Tapi pertanyaannya, apakah itu saja sifatnya kimiawi? Endang Wahyuryani atau Bu Yani, selamat siang, assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Putri. Bu Yani udah siap? Insya Allah. Kita mau cerita dan belajar banyak tentang kimia. Tadi sebelum mulai, Bu Yani nunjuk ke saya, Mbak Putri tahu nggak kalau semua yang ada di sekitar kita ini sebetulnya kimia. Meja ini kimia, karpet yang ada di belakang kita, kamera. Bahkan Mbak Putri juga termasuk kimia. Saya langsung tanda tanya besar, kok bisa gitu Bu Yani? Melulu sintetis atau buatan? Oh tidak. Itulah yang selama ini mungkin disalahartikan ya. Padahal apa yang ada di sekitar kita itu semua kimia. Saya jadi Mbak, semua zat kimia namanya. Semua begitu. Zat kimia, jadi betul. Sudut pandangnya yang mungkin berbeda gitu Mbak Putri. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini di sekitar kita adalah zat kimia. Betul. Tapi bagaimana fokus pembelajarannya, itu akan kita pelajari. Yang akan kita kaji hari ini dari sudut pandang ilmu kimia. Betul. Oke. Ya, dan lebih khusus lagi nanti tentang perhitungannya. Oh, perhitungan. Iya. Saya ingat banget zaman SMA itu belajar tabel periode. LI masih untuk ilmu pasti. Jadi akan kita saksikan dulu bersama sebelum nanti kita bahas lebih lanjut tentang kimia hari ini ya. Sip. Oke. Seperti Supaya apa? yang lain tahulah sedikit tentang ilmu kimia itu apa gitu ya. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas. Kita saksikan dulu bersama ya. Sangat luas sekali bahwa ternyata ilmu kimia sendiri terdiri dari 5 cabang, mulai dari yang sifatnya analitik dan tidak ketinggalan kimia fisika, kimia fisik. Oke, hari ini kita akan fokus di antara 5 cabang ilmu kimia ini yang mana, Bu Yani? Yang analitik, yang anorganik. Anorganik. Ya, jadi belajar tentang ilmu kimia di luar makhluk hidup. Di luar. An itu kan tidak. Tidak. Organik makhluk hidup. Jadi khusus mempelajari tentang susunan zat-zat yang ada dalam makhluk hidup. Susunan Cuma kalau zat-zat. anorganik berarti dia yang tidak di luar makhluk hidup gitu. Sudah tidak sabar sekali. Jadi kita tidak akan bicara zat-zat penyusun tubuh manusia ya, seorang Rizkyani Putri atau juga tidak Bu Yani. bicara corona. Oh, karena itu ada cakupan yang berbeda. Itu Iya. Bahasanya di biokimia nanti. Kita mulai dari kimia anorganik. Sebenarnya ke hukum-hukum dasar ilmu kimia, cuman itu masuk pada kimia anorganik. Berarti kita mulai masuk ke slide-nya dulu untuk hukum dasar kimia. Boleh kita pelajari, silahkan. Saya Bu jelaskan Yani. dulu mungkin tentang ilmu kimia tadi. Siap, ya. monggo. Oke. Dan rasanya untuk bisa tatap muka dengan guru gitu ya. Betul. Karena online itu kurang nyaman kata Bagaimanapun mereka. tidak menggantikan pertemuan Iya, fisik. teknologi ternyata tidak menggantikan seorang guru. Betul. Iya. Jadi yang kita pelajari ini adalah biasanya ada kompetensi inti ya, kemudian ada kompetensi dasar ya. Jadi kompetensi dasarnya adalah menerapkan hukum-hukum dasar kimia, di mana nanti sebenarnya ini melibatkan yang lain-lain, konsep massa,
relatif, persamaan kimia, konsep mol, kadar zat, yang pada intinya itu adalah untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Jadi banyak, tapi kita potong di sini aja lah. Untuk Kita hukum fokus dasar. ya pada hukum dasar Betul, kimia. Karena ini betul. perkenalan juga untuk siswa-siswi kelas 10. Ya, untuk kelas 11, kelas 11 maupun kelas 2. SMP mau belajarnya. Sekarang di SMP sudah ada, cuman dia jadi satu dengan fisika. Oke. Belum ada materi kimia Khusus sendiri. kimia. Ya, begitu. Baik. Ya. Selanjutnya Bu Yani, apa yang akan kita bicarakan? Mungkin mengulang tadi next ya. Ya, slide berikutnya boleh berikutnya. dibantu, siapkan. Jadi setelah kita bicara kompetensi, nah Iya, mata energi ya. Jadi fokusnya di materi ini. materinya. Ya, yang saya katakan Mbak Putri tadi materi. Tentu saja, Ya. saya materi. Meja ini materi, yang saya pegang materi, saya Mhm. juga materi. Karena materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Saya tentu punya masa, kalau nggak saya ngawang di udara. Betul, betul. Di ruang. Volume itu dalam ilmu kimia adalah tentang susunan dan strukturnya. Jadi kalau misalkan ini 2O berarti H2O-nya ada 2. Tapi kalau H2 berarti hanya menunjukkan hidrogen ini saja. Hidrogen saja. Itu. Jadi Oke, tarik nafas. Sudah paham perbedaan angka koefisien yang ada di depan dan angka indeks yang ada di bawah ditulis kecil, ya? Dan dalam suatu persamaan reaksi itu harus disetarakan. Jadi jumlah unsur ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Iya. Contohnya mungkin yang ada seperti di Slide berikutnya itu, ya. boleh kita tampilkan. Sebenarnya nggak terlalu ini ya, kita sebenarnya nggak Sekilas sama, saja tapi ya. harus Harus. tahu. Mhm. Karena itu dasarnya. Jadi Prinsip contohnya dasar. seperti ini. Ya, dari H2O gitu ya. Jadi untuk menyamakan di sini kan ini H2O plus O2, H2O kan hidrogennya udah sama Iya, sebenarnya. tapi ada sisa O. Bukan Oksigennya sisa, tidak. oksigennya nih Oh, 2, dua. di Oh, sini iya, iya. 1 kan. Iya. Nah untuk menyamakan nggak boleh diganti 2. Kita coba menyamakan di sini kita tulis 2. Oke, Oksigen sama kan? iya betul. Ya, kalau ini kita tulis 2 kan oksigennya sudah sama. Betul, Tapi hidrogennya, menjadi kurang bukan. molekulnya. Menjadi lebih lah. Betul, kelebihan. iya, 2H2, jadi kan oh iya. 2 kali 2 sekarang kan. Mhm. Berarti kan nggak sama. Tadi di sini aslinya kan 2. Dua, betul. Oleh sebab itu di sini kita beri Ditambahkan. koefisien 2. Gampang kan? Oh oke, ini gampang. Kalau ini gampang persamaan kimia, supaya bisa menjadi H2O, Ya. padahal O-nya ini ada 2, angka Ya, indeksnya, betul. maka H2-nya yang harus ditambahkan menjadi 2H2 plus O2. Setelah ini semua akan senang kimia. Gitu Ah, ya. ini mudah sekali. Sampai di sini, ini mudah sekali. Jadi, Lanjut. lanjut, misalkan. Kita coba yang Ini. lebih complicated. Ibu boleh Ya, ke bawah? lebih komplikated Coba yang ke bawah, bawah ya. Oke, boleh? oke. C4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Mana yang harus kita samakan dulu? Yang harus Nah. disamakan, ini sudah C, ini sudah O2. Posisinya sudah sama ya? Caranya melihat tidak seperti itu, Oh, Bu salah Putri. ya? Jadi Tidak bermain kalian huruf lihat ternyata. Satu persatu. ya. Diketawain sama kamera person. Jadi unsur C, ya. Iya. Ini ada C, Mhm. ini O, ini O. Di sini ada 2. Dan Oke. Di sini ada 2, di sini 1. Satu, kan betul, gitu. betul. Hidrogen di satu tempat, H4. Di sini Hanya H2. dua. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat soal yang lebih kompleks itu, kalau C, unsur yang muncul beberapa kali itu terakhir aja. Oke, Jadi baik. unsur yang muncul sekali aja dulu. Kita fokus ke unsur yang muncul sekali. Oke. Di jadi- sini ada C, di sini betul. ada C, sama-sama muncul satu kali. Berarti udah Angka nggak usah indeksnya dihitung juga, deh, kan? iya, betul. Sama kan? Tidak gitu. usah dipermasalahkan ya. Ya. Urusannya sudah beres dengan hidupnya. Hidrogen. Hidrogen Di sini H4. 4 kan? Betul. Sedangkan di sini 2. H2. Maka kita tulis di situ 2H2. koefisiennya 2, Oke, gitu. sampai di sini paham? Baik. Bagaimana dengan O-nya? Nah, di sini kan sendiri. Betul. Jangan di sini yang diubah. Kita lihat di sana. Di sini. Di sini kan 2. Di sini ada 1 Oh, kali 2. Berarti sudah sama ya? Belum. Oh, tidak. 2 Dua ditambah 1 dua. kali 2. Ini 2 tambah 2, 4. Betul. Maka O2-nya menjadi 2 koefisiennya. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Putri. Saya merasa bangga sekali sebagai anak kelas 10. Bagaimana sesama kelas 10? Semangat? Oke, ini baru contoh ya, nggak usah pusing. Jadi tadi Bu Yani memberikan tips fokus pada yang tidak berubah dulu. Ya. Karena kita bisa tuliskan. Bukan yang tidak berubah, yang muncul 1 kali. Oke, yang muncul 1 kali, maaf. Ya. Yang hanya muncul 1 kali. Ya, itu yang kita selesaikan dulu.
Ya, Baru kalau kemudian? C kan hanya muncul di sini dan di situ. Ini Iya. yang kita selesaikan. Mhm. Hidrogen muncul di sini dan di situ. Mhm. Tapi O muncul di kiri memang sekali. Mhm. Tapi di sebelah kanan ada 2 tempat. Jadi itu terakhir gitu. Ibarat persamaan dalam matematika, cuman Ya. bedanya kita berurusan dengan zat kimia di sini. Betul. Jadi Dan semuanya harus lebih sama. menariknya Mbak, sebenarnya kalau kita lihat tuh kayak ilmu sulap dia. Oh ya? Oh iya. Bagaimana bisa disebut ilmu sulap? Sedikit aja ya. Boleh, sebenarnya. Ini durasi sih ya. Tapi nggak apa-apa biar tahu lah. Khusus orang. Bu Yani kita bikin 24 jam Bu siaran ini. Menjadi H2O. Iya, Mbak Putri kenal nggak? H2O itu apa? air, Oke, hidrogen, oksigen oksigen O2, biasanya digunakan untuk bernafas selain manusia. Bernafas itu sebenarnya apa? Reaksi apa itu? Reaksi Tadi udah loh. kimia. Iya, reaksi Oh. kimia tepatnya apa itu? Proses apa di dalam tubuh? Digunakan untuk apa itu dalam tubuh? Eh, Digunakan untuk apa? untuk perubahan suhu, bukan? Ya, hasilnya itu Hasilnya pembakaran makanan. tuh kan, makanya disimak pembakaran makanan. Oh, jadi manusia itu butuh bernafas Iya. untuk membakar Jadi makanannya. oksigen yang kita ambil yang pada proses pernafasan itu adalah digunakan untuk Pembakaran Betul. dalam proses pencernaan. betul. Masya Kalau kita Allah, baru tahu. Kenapa manusia bernafas? Kirain supaya paru-parunya bekerja optimal mengalirkan darah. Ternyata Ya, tidak sadar itu ya. betul. Ada proses pencernaan sehingga Ya, kita butuh oksigen. Jadi oksigen itu dibutuhkan untuk namanya proses pembakaran. Oksigen, tanpa oksigen tidak akan mungkin terjadi pembakaran. Oke, Ya, ya. contohnya misalkan, ya, kalau Mbak Putri bakar sate, ya enak ini ya. Kalau itu kita beri oksigen, Iya ya. maka kan semakin besar Apinya. proses api itu sebenarnya hasil loh. Iya iya. Bakar tidak harus dengan api, itu yang harus diketahui. Oh, oke, Iya. baik. Baik, itulah kenapa ada kompor listrik. Nggak ada api ya, tapi terbakar. Betul. Jadi api panas adalah hasil pembakaran, bukan sesuatu yang dibutuhkan dalam suatu proses pembakaran gitu. Itu semacam cara Iya, ya jadi yang di sini digunakan. mesti ada namanya energi gitu. Oke. Energi itu. Ya. Nah, ini adalah suatu zat yang sangat dibutuhkan dalam proses pembakaran. Nah, sedangkan hidrogen itu adalah, ingat nggak kalau misalkan ada apa namanya balon udara itu? Ya, hidrogen. sehingga bisa melayang. Ya, itu favorit dia anak bisa saya. meledak dan sebagainya, kan terjadi reaksi antara hidrogen dan ini. Oksigen. Iya, Mhm. hidrogen adalah zat yang sangat mudah bereaksi dengan zat yang apa ya digunakan untuk pembakaran. Mhm. Tapi apa hasilnya nih H2O? Iya. Kalau dihubungkan dengan pembakaran apa? Air Ini justru kan H2 air. ditambah O2, Iya, zat betul. yang digunakan untuk Mhm. pembakaran. Mhm. H2 adalah zat gas yang mudah terbakar. Betul. Tapi ketika ada jadi air, Dia justru memadamkan api. good. Sulap. Iya. Hidrogen yang mudah terbakar ketika terikat dengan air. Terikat O2. dengan oksigen. Oksigen, maaf, yang mudah, oksigen. yang adalah zat yang justru digunakan untuk pembakaran. Mhm. Jadilah air yang H2O justru yang justru digunakan memadamkan. untuk memadamkan kebakaran. Tuhan luar biasa ya, Wow. dan manusia luar biasa mempelajari ilmu kimia ini itu sehingga baru satu mempertemukan. tuh, kalau mau yang lain nanti nggak cukup, kapan-kapan aja lagi Baik. gitu. Saya lagi mikir, logika berpikir untuk vaksinnya COVID ini bisa jadi juga tidak jauh dari COVID itu sendiri. Bu Yani tetap bersama kami, kita akan segera Oke, kembali oke. usai jeda. Tetap bareng Sina Unang Omah. Oke. Mudah-mudahan sudah paham bagaimana persamaan reaksi kimia ini bisa terjadi dan bagaimana reaksi kimia itu boleh dibilang sulap, magic. Terjadi menghasilkan produk yang berbeda dengan zat asalnya. Wah, lalu kita akan belajar, ini masih hukum kimia dasar. Di segmen ini, apa yang akan kita belajar Bu Yani? Celing gitu ya, kita munculkan dulu di layar. Oke. Jadi setelah kita tahu ya reaksi-reaksi kimia itu, nah tentunya kan di dalam pembelajaran berikutnya kan kita harus ngitung gitu loh. Ya, jadi misalkan kalau A ditambah B menjadi C, berapa A-nya, B-nya, C-nya berapa yang terjadi. Nah itu kan apalagi kalau dalam industri, pastilah itu harus dihitung secara teliti, juga melihat sifatnya dan sebagainya. Nah untuk mempelajari itu adalah kita kenal dengan nama hukum dasar
perhitungan kimia sebenarnya. Iya. Namanya nama apa ini? Nama ilmu yang digunakan untuk menghitung-hitung itu. Dasarnya adalah hukum-hukum dasar ilmu kimia ini. Oke. Gitu. Jadi samalah di alam itu kan kita ada hukum-hukum ya, baik yang dari Tuhan, dari Allah, juga yang dibuat oleh kita. Gitu. Nah, supaya untuk lebih fokus, maka di dalam kimia itu pun ada namanya hukum-hukum kimia. Ya, yang paling dasar ya namanya hukum dasar ilmu kimia. Menarik gitu. ya, karena terdiri atas hukum kekekalan Ya, massa. ada 5 sebenarnya. Hukum kekekalan massa, mungkin next ya. Nanti kita Jadi, langsung saja boleh kita masuk ke ini adalah penemunya. ya, hukum dasar ilmu kimia itu ada 5. Ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum berganda, hukum perbandingan volume, dan hukum Perbandingan volume gas. ini hipotesis Avogadro. Sebenarnya ini memang melanjutkan ini, jadi bisa dikatakan hukum perbandingan volume.